mulai bisa sedikit, yang penting kita harus yang buat pada hari ini adalah momen dimana ketika saya membuat video yang sedikit yang saya rasakan itu tidak ada rasa sudah agak berani gitu, sudah agak berani ketika mau berbicara, mau membuat apa, yang penting ngomong dulu, yang penting ngomong dulu. Masalah benar, masalah keliru itu urusan belakang, nanti kita bisa untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik. Ketika ada kesalahan kita belajar evaluasi untuk membenarkan, untuk menjadi yang baik gitu, untuk menjadi yang benar apa gimana, atau menjadi yang tidak salah lagi. Nah, ketika kita benar, nah kita menjadi evaluasi juga bahwa kebenaran itu datang dari kita sendiri, menurut kita atau menurut orang lain. Nah, kita harus mempertahankan atau kita harus mengubah, karena kebenaran itu kan bisa tips siapa yang lain gitu ya. Kalau dari sudut pandang ini bisa saja benar, bisa saja keliru. Jadi yang penting kita, menurut kita dan menurut orang lain, sesuai dengan apa yang kita yakini, menurut keyakinan kita percayai, seperti itu. Nah, di video ini saya sangat karena saya akan agak bahagia karena saya bisa membuat beberapa konten dari sebelumnya konsisten ya. Yang saya inginkan yang pertama adalah konsisten untuk bagaimana saya berbicara apapun yang saya ucapkan itu kan datangnya dari pikiran saya ya, dari pikiran saya yang saya ketahui. Nah, ceritanya pada hari ini kan hari-hari yang sangat bahagia bagi orang-orang yang sudah bekerja. Nah, saya mau sedikit bercerita. Semalam ketika saya di jalan, saya melihat ada bapak-bapak yang sedang menggunakan becak ya, ngojek becak dan membawa penumpangnya. Saya lewat pas ketika itu kan saya lewat papasan tetapi beda jalan, beda arah gitu. Saya melihat kemudian dari belakang ini orang terburu-buru gitu, terburu-buru akhirnya menabrak si becak tadi, si bapak yang menggunakan becak dan penumpangnya. Akhirnya terjatuh, terguling. Bapak yang punya becak ya sudah tua, teman-temannya. Ketika itu saya langsung terhenti melihat bapak-bapak yang terjatuh tadi. Akhirnya astagfirullah, kok seperti itu gitu. Orang naik motor itu banter-banter, laju-laju. Ini kenapa gitu? Dalam hati saya, kok orang terburu-buru gitu? Kenapa kok nggak di deadline dari awal? Kenapa kok tidak dijadwalkan ketika misalnya ya kerjanya masuk jam 8 nih. Kalau misalnya diperkirakan di jalan itu macet, harusnya kan perginya itu jam 6 lah kalau mau lebih nyantai gitu. Atau mau jam 5 nggak masalah. Yang penting jangan sampai di jalan itu yang menyusahkan orang lain gitu. Nyerempet-nyerempet, klakson-klakson, kayak terburu-buru gitu. Itu hal-hal yang mungkin ya harus dihindarkan lah ya. Kalau misalnya masuknya jam 7 itu kan harusnya lebih cepat lagi, setengah 8 harus cepat, harus persiapan sehingga tidak ada terjadi apa-apa ketika di jalan. Nah, akhirnya si kakek tadi pun ya, kakek, saya sebut kakek karena sudah tua, akhirnya marah-marah teman-teman, marah-marah. Saya pun memaklumi kenapa kok marah, karena dia sudah keadaan tua. Yang kedua, dia sudah benar menggunakan becaknya di tepi, tetapi masih diserempet, akhirnya terguling gitu. Penumpangnya pun diam, penumpangnya ini ibu-ibu teman-teman. Saya mau bantu karena jauh dan juga beda arah, akhirnya saya hanya melihat dan banyak sudah yang membantu. Nah, pelajaran di sini kalau menurut saya ya teman-teman, di jalan boleh terburu-buru. Kalau misalnya ada
tertentu yang mengharuskan kita datang tepat waktu, seharusnya kita harus menyiapkan jadwalnya. Misalnya jam 8 kita harus jam 7 sudah OTW. Kalau misalnya perjalanan setengah jam kan masih ada setengah jam tuh. Misalnya nanti mau nyantai dikit atau sudah sampai duluan kita bisa nyantai gitu. Nah, itu. Yang ketiga kita harus meminta maaf kepada siapapun ketika kita berbuat kesalahan. Contohnya kepada kakek tadi ya, ketika kita berbuat kesalahan dengan kakek, yang kita sudah berbuat kesalahan kita yang salah, kita harus minta maaf. Umumnya kan, apalagi kalau di sini ya, kalau itu ada orang yang salah tetapi masih ngotot dengan kesalahannya. Lah, ini yang sangat disayangkan dari masyarakat Indonesia. Udah salah, keliru, tetap ngeyel gitu. Nah, ini cerita saya, semoga bermanfaat bagi saya belajar dan kita belajar bersama, belajar berbicara, belajar memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.